Halo Tipers, kali ini kita akan bahas tahapan persiapan presentasi yang efektif, khususnya General Design, yang ditunjukkan oleh mahasiswa program studi teknologi pendidikan. Sebelum lanjut, kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip General Design dalam presentasi, khususnya di Structural Appeal dan Personal Appeal. Oleh karena itu, pada materi kali ini kita akan membahas Structural Appeal dan Personal Appeal dalam presentasi. Pernahkah kalian merasa bingung saat mendengarkan presentasi karena pembahasannya tidak berurutan? Nah, hal itu terjadi karena materi yang tidak disusun secara sistematis. Oleh karena itu, dalam presentasi diperlukan struktur yang jelas agar informasi mudah dipahami. Nah, cara menyusun materi yang terstruktur seperti ini dikenal sebagai structural appeal dalam presentasi. Structural appeal merupakan aspek penting dalam penyusunan presentasi yang efektif. Pat dan Wilson menjelaskan bahwa penyajian informasi harus dilakukan secara terstruktur dan logis agar mudah dipahami oleh audiens. Pertama, pastikan informasi yang kamu sampaikan itu tersusun dengan rapi dan sistematis, supaya audiens bisa mengikuti alurnya dengan jelas dan tidak bingung. Kedua, jika materinya cukup rumit, sebaiknya dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Lalu, disampaikan poin penting di awal dan ditegaskan kembali di akhir sebagai penguatan. Ketiga, presentasi perlu diawali dengan pengantar sebagai gambaran umum, lalu dilanjutkan dengan pembahasan inti, dan diakhir dengan ringkasan agar materi lebih mudah dipahami secara keseluruhan. Keempat, penggunaan isyarat verbal dan visual seperti penekanan kata, pengulangan, serta media seperti slide atau grafik dapat membantu menonjolkan informasi penting. Kelima, kecepatan penyampaian juga perlu disesuaikan dengan materi dan karakteristik audiens. Materi yang kompleks atau belum familiar sebaiknya disampaikan dengan tempo yang lebih lambat. Untuk memperjelas penerapannya, mari kita lihat contoh berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat presentasi di kelas, kita bisa menyampaikan materi secara terstruktur dengan membuka presentasi menggunakan pengantar singkat, menjelaskan isi secara urut dan bertahap, lalu menutup dengan kesimpulan agar audiens mudah mengikuti dan memahami keseluruhan materi. Meskipun struktur yang baik membuat materi lebih mudah dipahami, apakah itu sudah cukup untuk membuat presentasi menjadi menarik? Jawabannya belum tentu. Selain struktur, cara penyampaian juga memiliki peran yang sangat penting. Disinilah kita mengenal konsep personal appeal. Jadi, personal appeal merupakan aspek penting dalam menciptakan keterlibatan antara pembicara dan audiens. Pat dan Wilson menjelaskan bahwa keberhasilan presentasi tidak hanya ditentukan oleh isi, materi, tapi juga oleh kemampuan pembicara dalam membangun hubungan dengan audiens. Yang pertama, tujuan presentasi sebaiknya disampaikan dengan jelas di awal, supaya audiens langsung paham arah dan manfaat dari materi yang akan dibahas. Yang kedua, penting untuk menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari audiens. Dengan itu, materi menjadi lebih mudah dipahami karena audiens bisa langsung membayangkan dengan pengalaman mereka sendiri. Ketiga, menyampaikan materi perlu dilihat dari sudut pandang audiens. Ini penting dalam presentasi yang bersifat prosedural, agar setiap langkah yang dijelaskan bisa diikuti dengan jelas dan tidak membingungkan. Keempat,
Bahasa dan cara penyampaian juga harus disesuaikan dengan kemampuan audiens. Penggunaan bahasa yang terlalu rumit sebaiknya dihindari, serta kecepatan berbicara perlu diperhatikan agar audiens dapat mengikuti dengan baik. Kelima, keterlibatan audiens perlu dibangun melalui interaksi, misalnya dengan mengajukan pertanyaan atau mengajak mereka berbagi pengalaman. Dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat seorang mahasiswa mempresentasi dengan menyampaikan tujuan di awal agar audiens memahami manfaatnya. Menggunakan contoh yang dekat dengan keseharian mahasiswa, menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana, serta melibatkan audiens melalui pertanyaan dan ajakan untuk berbagi pengalaman agar pembelajaran menjadi lebih interaktif. Nah, setelah kalian memahami kedua konsep tersebut, sekarang saatnya kalian merefleksikan penerapannya. Apa yang akan kalian lakukan agar presentasi yang kalian buat menjadi lebih terstruktur dan mampu menarik serta melibatkan audiens? Terima kasih sudah menonton Tipers. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di materi berikutnya.